Halo guys, di depan gue sudah ada sebuah laptop yang ringan banget cuy, tapi performanya ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena personally, gue udah nyobain kurang lebih selama 1 minggu, dan gue tuh impress banget sama ketahanan baterainya yang irit guys. Well, biar lo gak makin penasaran nih sama performanya, gak usah lama-lama, kalian simak video full reviewnya bro. Emang apa sih bang yang menarik dari ini laptop? Kalau kesan pertama gue ya guys, ngeliat laptop ini, jelas dari bentuknya yang kecil sama enteng. Gue ngerasa malah laptop ini tuh kayak mainan gitu loh bro, karena enteng banget. Beratnya cuma 990 gram, jadi buat lo yang suka kerja nomaden nih, pindah-pindah tempat, ataupun ngampus misalkan, laptop ini tuh enak banget. Jadi nggak berasa kayak bawa laptop gitu loh guys. Mungkin karena bodinya ini dibuat dari magnesium aluminium ya bray, jadi pas dipegang tuh berasa kokoh. Cuman sayangnya nih, sedikit ninggalin bekas sidik jari. Apalagi kalau misalkan tangan lo tuh suka keringetan kayak gue gini nih. Terus kalau kita lihat di bagian belakang layar, ada logo MSI Business. Terus yang bikin menariknya lagi nih ya, ternyata MSI Prestige 13 Evo ini udah tersertifikasi military standar 810G guys. Kemudian kalau buat ketebalan ini cuma 1,69 cm aja. Selain itu Brody, MSI juga mendesain layarnya nih sampai bisa kebuka 180 derajat loh. Jadi cocok banget nih buat dibawa meeting di coffee shop gua rasa. Jadi kalau misalkan lu presentasi, tinggal buka aja deh layarnya sampai lurus, terus tekan F12, nanti tampilan layarnya tuh akan ngebalik kayak gini bro. Gak cuma itu aja brother, jadi kalau misalkan layarnya ini diangkat, bagian keyboardnya juga ikut keangkat. Nah ini fungsinya untuk ngasih space rongga buat ruang udara gitu guys. Terus lu juga gak usah khawatir ya, ini kalau misalkan lu buka kayak gini, lu gak usah khawatir untuk bagian bawah dari back cover layarnya ini bakal lecet karena udah ada penyanggah karetnya di sebelah sini guys. Gitu. Jadi gua rasa ini aman banget. Dan ngomong-ngomong soal layar, untuk laptop ini Doski ini sudah pakai layar IPS level, bray. Untuk luas layarnya sekitar 13,3 inci guys, resolusinya Full HD Plus 1920x1080 pixel. Ini tuh pakai aspek rasio 16:10 ya, jadi kesannya tuh kelihatan lebih luas gitu. Bezel kanan kirinya pun ini dibuat tipis, tapi sayangnya nih bezel atas masih tebel bro, karena ini masih jadi ruang buat webcamnya itu sendiri. Nah untuk color gamutnya ini sudah 100% sRGB ya guys, atau 72% NTSC. Sebenarnya sih ya, ini layarnya tuh bukan layar TN, tapi setingkat ataupun setara sama IPS. Sejauh gue pakai laptop ini ya, buat kerja kayak misalkan bikin script, terus bikin thumbnail di laptop ini tuh masih aman banget menurut gue. Terus kalau misalkan urusan editing, ini paling gue nggak terlalu mainin color grading yang ekstrim sih. Jadi sejauh ini dipakai buat keperluan gue pribadi, si MSI Prestige 13 Evo ini memang masih sangat aman banget bro. BTW guys, selain gue pakai buat kebutuhan kerja nih ya, laptop ini juga gue pakai buat nonton film guys. Tapi ya, considering layarnya yang cuma 13,3 inci, memang kita tidak terlalu puas untuk nonton film di laptop ini bro. Tapi gue juga nggak bisa komplain, karena konseptual dari laptop ini memang tipis dan juga ringan. Nah, ngomong-ngomong soal tipis dan ringan, dengan luas 13 incian, menurut gue ini sebuah keunggulan ataupun kelebihan sih. Jadi lu semua nggak perlu repot-repot bawa tas yang gede buat masukin laptop ini bro. Nah, bagian layar, desain kan udah nih, sekarang gue akan bahas masalah performanya. Apakah sekencang itu bang nih laptop performanya? Jawabannya adalah iya, mengingat apalagi ukuran laptop ini yang kecil dan juga ringan bro. Jadi MSI Prestige 13 Evo ini udah pakai prosesor Intel Core i7 ya, 1360p prosesor, yang mana ini prosesor terbaru loh guys dari si Intel, dengan kode name Raptor Lake. Nah untuk TDP-nya udah 28 watt dengan 12 core 16 threads, yang mana 4 performance core dan juga ada 8 efficiency core. Kemudian untuk Intel Smart Cards-nya ini udah 18 MB ya guys. Untuk integrated graphics-nya ini udah pakai Intel Iris Xe graphic. Kemudian untuk RAM-nya udah 16 GB LPDDR5 dengan konfigurasi dual channel onboard. Sedangkan buat SSD-nya ini sudah 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Nah terus suka ada yang nanya nih kalau misalkan gue review laptop, bang kira-kira SSD-nya bisa di-upgrade atau enggak? Gue bisa jawab sayangnya ini enggak bray. Karena memang logikanya ya laptop sekecil ini, space-nya itu pasti akan full bro. Jadi agak sulit. Bahkan memang ini nggak bisa laptop yang ini. Nah sekarang kita ngomongin masalah performa yang kencang seperti yang gue bilang tadi. Gue akan membuktikan dengan melakukan beberapa benchmark bray. Dan ternyata laptop ini bisa menghasilkan benchmark yang cukup tinggi bray. Pertama dari Cinebench R15 dulu nih yang bisa dapetin skor OpenGL sebesar 103,8 fps. Dan skor CPU-nya 1813 CB untuk percobaan pertama kali guys. Dan untuk percobaan yang ke-20 kali nih, skor OpenGL-nya tuh turun ya, jadi 87,36 fps. Dengan CPU skornya tuh di angka 1774 CB.
Tes kedua yaitu Cinebench R20 ya, dan pada percobaan pertama ini bisa dapetin skor di CPU multicore, angkanya tuh 4.274 poin. Dengan CPU single core-nya di angka 698 poin. Dan setelah gue ulang nih ya, sebanyak 20 kali guys, skornya juga turun nih, jadi cuma 3.985 poin, dengan CPU single core-nya di angka 694 poin. Dan buat Cinebench R23 nih ya, bisa dapetin skor di angka 10.947 poin untuk multicore-nya dan 1.828 poin untuk single core-nya. Dan setelah gue coba lagi nih guys, selama 20 kali percobaan, ternyata masih bisa dapetin skor yang cukup tinggi loh. Di angka 9.525 poin untuk multicore-nya dan 1.828 poin buat single core-nya. Nah, kalau buat kecepatan SSD-nya nih, Doski ini mampu ngebaca dengan cepat ya, dengan angka 3623 MB per second, dan kecepatan tulisnya nih di angka 2514 MB per second. Oke, pengujian selanjutnya ini rendering di Adobe Premiere ya guys. Nah, waktu di tes rendering video 1080 pixel nih 60 fps dengan editingan normal, cut to cut, tanpa efek dan grading, serta dengan tersambung ke kabel power, ini bisa ngerender hanya dalam waktu 46 detik aja guys dengan software only. Terus kalau yang render tanpa tersambung nih dengan kabel power, ini dapat render kurang lebih 1 menit 1 detik ya guys. Menurut gue ini kenceng banget loh untuk laptop sekecil ini bro. Kemudian kalau untuk video 4K 60 fps dengan editingan normal juga nih, cut to cut tanpa efek, dan tersambung dengan kabel power, ini bisa dalam waktu 1 menit 19 detik aja dengan software only. Terus nih ya, kalau yang tanpa tersambung kabel power, bisa dalam waktu 1 menit 54 detik dengan software only juga. Lanjut brodi, gue juga nyobain ngetes main game nih, tapi gue ngetesnya ini cuman game yang gak terlalu berat ya. Nah, untuk game CSGO ini bisa dapetin rata-rata di angka 40 fps. Kemudian kalau untuk Valorant di high 60 fps, ini bisa dapetin rata-rata di angka 96 fps. Sedangkan nih guys, buat main stumble guys kayak gini, ya bisa dapetin di angka 60 fps lah. Karena dari gamenya ini cuma memang support segitu bro. Nah, setelah gue melakukan beberapa pengujian tadi ya guys, jadi memang gue bisa menyimpulkan bahwa laptop ini tuh kecil-kecil tapi performanya kenceng guys. Kita bisa bilang bahwa ini laptop nih kecil-kecil cabai setan bro. Nah, by the way buat lo semua nih ya, yang para pekerja, biasanya kan lo memang butuh variasi port yang lengkap. Don't worry brother, karena MSI Prestige 13 Evo ini bisa ngasih port-port yang terbilang penting kok. Di sebelah kanan ada satu port micro SD card reader ya, kemudian ada satu Kensington lock, ada satu USB 3.2 Type A, terus kalau misalnya kita geser ke sebelah kiri, ada satu port DC in, ada satu port HDMI 2.1, kemudian ada dua port Thunderbolt 4, dan ada satu jack port nih, audio 3,5 mili. Cuman yang anehnya nih ya, gue dalam paket pembelian itu dapat ini bro, chargerannya yang modelnya Type C. Tapi kalau kita lihat bagian port-portnya tadi, ini tuh ada port DC in-nya guys. Jadi gue rasa ini MSI ngide kali ya. Kalau misalkan lo nggak bawa yang Type C, mungkin lo bisa minjem temen lo supaya lo masih tetap bisa ngecas pakai yang DC-in. Nah, kalau buat keyboardnya, ada hal yang gue suka banget. Membrannya ini empuk banget, bray. Enak banget lah buat gue sebagai host yang kadang tuh suka nulis script. Nah, kalau buat tombol powernya nih ada di bagian kanan atas ya, dekat tombol delete. Tombolnya ini lebih ke dalam, jadi ketahuan banget kalau ini adalah tombol power. Terus nih ya, udah ada backlight keyboardnya juga dengan 3 level backlight, yang tentunya nih bisa lo rubah dengan hanya menekan tombol F8 aja. Sedangkan buat refleknya ini juga terbilang cukup gede ya guys, jadi lebih nyaman gitu buat gue pribadi makanya. Lanjut guys, sekarang gue bakal ngebahas masalah webcamnya. Nah ini resolusinya udah Full HD ya guys, 30 fps. Selain itu webcamnya juga udah pakai infrared kamera nih. Nah kalau misalkan lo takut nih di hack kameranya, slow banget, lo tinggal tutup aja bro kayak gini. Terus kalau buat Wi-Fi-nya, MSI Prestige 13 Evo ini pakai Intel Killer ya, Wi-Fi 6E, yang pasti udah support gigabit Wi-Fi, yang pastinya juga nih lebih kencang lah dari generasi sebelumnya. Baiklah Brody, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan terakhir, yang menurut gue ini cukup membangunkan guys. Soalnya kapasitas baterai ini setara guys sama laptop gaming, yaitu 75 Wh. Gede banget loh, padahal laptopnya ini tipis sama kecil bray. Ditambah lagi nih ya, pengecasannya udah 65 watt. Makanya, gue bilang di awal tadi, kalau laptop ini tuh kuat banget guys. Lo tuh nggak perlu takut kerja di luar, kalaupun lo nggak bawa charger. Oke guys, sekarang kita ngomongin soal harga nih. Yang mana laptop ini dibanderol dengan harga Rp17.999.000. Intinya sih ya, buat lo semua yang lagi nyari laptop yang ukurannya itu tipis, kemudian ringan, dan juga kenceng,
Terus udah gitu kuat guys, nggak perlu ngecas-ngecas harian. Gue rasa laptop ini patut juga jadi pilihan terbaik nih buat kalian guys. Kurang lebih seperti itulah review gue soal laptop ini. Kalau misalnya kalian pengen komen-komen pendapat kalian, boleh monggo aja langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.